Selamat Sompo Tujuan ini kami maksudkan baik kepada mereka yang berpergian maupun mereka yang tidak berpergian. Betul. Karena tadi niat tulus tadi bahwa isu keselamatan, isu kemanusiaan gitu ya, bahwa setiap orang perlu dan layak memiliki kehidupan yang tenang. Jadi gimana kebahagiaan tanpa ketenangan? Tanpa ketenangan bukan kebahagiaan sebenarnya. Ya. Halo Sompo Friends, ketemu lagi di acara Sompo Podcast Insurance Indonesia. Kali ini bersama saya Melanie Elbirianusyanti, dan pastinya hari ini kita membahas tema yang sangat menarik yang tentunya teman-teman harus ikuti. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Pastinya saya bersama narasumber yang teman-teman pasti tahu nih harusnya ya. Nah, selaku Head of Brand and Corporate Communication, yaitu Mbak Ruthania Martinelli atau disapa dengan Mbak Ruth. Oke, Mbak Ruth apa kabar? Halo, baik. Kali ini kita harus semangat terus ya, biar keadaan juga panas di luar, tapi tetap di sini dingin. Oke. Hangat di hati. Hangat dong selalu Hangat di hati. ya. Oke. Kita lanjut aja. Kali ini kita akan bahas tema Selamat Sompo Tujuan bukan sekedar slogan. Nah, itu maksudnya apa ya Mbak Ruth? Karena saya tahu pasti Sompo udah kemana-mana berkampanye dengan slogan tersebut. Nah, dengan slogan itu maksud dari tema Sompo itu ada apa aja di sana? Oke, mungkin sebelum saya jelaskan lebih lanjut ya Mel, pasti Mel dan beberapa Sompo Friends, beberapa atau mungkin hampir semua ya, betul, udah akrab kan ya dengan selamat sampai tujuan. Oke. Ya kan, ya. Itu tema yang kita dengar dari kecil mungkin, dengar sehari-hari gitu ya. Itu sebenarnya apa sih maksudnya gitu kan? Di kultur kita kan pengen setiap orang yang melakukan perjalanan atau itu tuh sebenarnya kalau di simplified di bahasa Inggris tuh safe travels. Oke. Ya kan? Ya. Semoga selamat sampai tujuan. Betul. Semoga ketika misalnya ketemu orang-orang tercinta gitu, itu selamat gitu loh. Nah, Sompo tuh terinspirasi dari local term itu gitu, terinspirasi dari bahasa yang sering banget kita dengar sehari-hari, yang gak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Maka kita sebenarnya agak sedikit mensplesetkan sedikit aja, jadi Selamat Sompo Tujuan. Gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya gitu, apakah necessary kata sampai dirubah menjadi Sompo gitu? Enggak juga sebetulnya. Tapi kita pengen niat baik kita waktu itu kita meluncurkan pertama kali Selamat Sampai Tujuan kampanye ini pada saat momentum mudik di tahun lalu. Ya. Berarti udah dari tahun lalu ya? Udah tahun lalu, betul. Ini makanya program ini atau kampanye ini tuh berkesinambungan. Memang momentum yang kita angkat itu pada saat mudik. Karena kenapa? Kita tahu bahwa pada saat mudik tersebut angka kecelakaan itu meningkat tajam. Ya, pasti. Ya, itu pasti. Gitu. Apalagi kalau memang di tahun itu mudiknya banyak yang pergi ke sana, keluar kota atau ke rumah saudara segala macam keluar kota, pastinya itu kecelakaan pasti ada aja. Betul. Jadi sebenarnya mungkin pasca Covid ya, pasca pandemi, kita tahu rindu banget kan ketemu orang-orang tercinta, pulang kampung, gitu. Pulang kampung, ketemu mamanya, ketemu nenek. Apalagi kita ya, yang keluarganya rantau ya? Jauh di mata ya kan, dekat di hati. Pulau Sumatera ya Mbak. Iya. Jadi inspirasi dari situ yang kita mau mengangkat bahwa isu keselamatan ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Gitu. Nah, kenapa jadinya diasosiasikan sama brand? Karena intinya ini adalah kayak niat baik Sompo melalui kampanye yang humanis. Ya, kita menginginkan bahwa setiap orang itu memikirkan keselamatan dirinya, keselamatan orang-orang yang pergi berpergian bersama mereka. Pada saat mudik itu kita tahu ada AA-nya, ada tetehnya, ada mbaknya. Iya, kalau saya untuk sendiri, orang-orang tercinta pastinya. Betul. Jadi dengan kampanye seperti ini kita juga menginginkan bahwa orang-orang yang ikut berpergian sama kita, baik itu sedarah maupun tidak, itu mengalami perjalanan yang aman. Betul. Mengalami perjalanan yang nyaman gitu, yang tenang. Betul. Karena ternyata kata tenang itu beyond atau lebih tinggi tingkatannya daripada kebahagiaan itu. Betul. Jadi misalkan gitu ya,
kebahagiaan tanpa ketenangan, saya rasa bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Iya. Bener nggak sih? Iya, kebahagiaan hanya dibuat. Nah, tapi tidak dari hati, Mbak. Betul, Ya jadi kayak kan? superficial Superficial, aja ya. gitu. Nah, balik lagi kenapa kita menggulirkan ini, karena kita memang niat baik dari suatu perusahaan ini bahwa setiap orang, siapapun dia gitu, memikirkan bahwa isu keselamatan ini jangan dicuekin, dihilangkan, dicuekin, jangan udah deh gampang jangan deh. diremehkan. Iya, gitu. Maksudnya Karena itu selamat itu pasti saudara-saudara kita yang tahu kita mau pergi jauh ke tempat tujuan tersebut, itu menunggu kita sampai kita sampai tujuan. Betul. Jadi selamat sampai tujuan. Iya. Digantilah tagline jadi menjadi selamat Sompo. Iya, diganti menjadi sebenarnya bukan campaign tapi lebih nafas kampanyenya. Sebenarnya bukan tagline tapi nafas kampanyenya selamat Sompo tujuan gitu. Jadi kita di situ kata sampai kita ganti Sompo supaya orang mengasosiasikan brand dengan tadi purpose kita, tujuan kita dalam meluncurkan si kampanye ini. Gitu. Nah, berkesinambungannya memang kita mengambil 2 tahun berturut-turut dengan momentum mudik. Tapi menjelang nih nanti 2026 adalah tahun ketiga, kita menginginkan bahwa sebenarnya isu keselamatan itu bukan hanya pada momen tertentu. Ya dong, gitu. Betul. Bahkan kita nih sehari-hari gitu ke kantor, terus pulang pergi, gitu kan. Di situ saja kita juga harus memikirkan kitanya harus selamat, kitanya harus pulang pergi dengan tenang, dengan nyaman, menggunakan kendaraan maupun pribadi baik transportasi publik gitu dengan pikiran tenang. Ya, gitu sih Mbak, kira-kira ininya. Jadi karena gini, belakangnya. Selamat itu kan berarti aman. Betul. Ya kan? Dan kita memang harus memberikan yang tadi Mbak Ruth info, kita harus aman, nyaman, dan tentram. Itu yang pasti nomor 1. Jadi memang kampanye Sompo Selamat Tujuan ini itu bermanfaat banget dan memang harus sampai melekat ke dalam hati masyarakat. Betul, makanya kita tidak hanya satu kali kampanye terus hilang gitu ya. Enggak. Betul. Kita melakukan ini dengan berkesinambungan. Iya. Gitu. Nah, yang saya sukai dari perusahaan Sompo di mana basis kita atau fondasi kita dengan banyak terpengaruh dengan budaya Jepang gitu, kita memikirkan sesuatu tuh yang long term, Mbak. Ya, kita memikirkan sesuatu yang jangka panjang, kita memikirkan kebetulan tahun ini dedikasi Sompo untuk Indonesia 50 tahun. Golden moment. 50 tahun. Saya nggak pernah berada di perusahaan yang udah 50 tahun loh. Saya juga sepertinya. Sama kan berarti kan? Iya, berarti kita selamat Sompo Tujuan selamat dong. Sompo Tujuan mencapai di usia 50 tahun. Keren banget kan? Nah, berarti kita kan usia 50 tahun itu harus lebih matang. Betul. Lebih dewasa. Betul. Untuk secara in case sebagai manusia. Betul. Tapi secara perusahaan berarti perusahaan itu tetap berkembang lebih maju dan lebih maju lagi. Dedikasinya. Karena betul, dedikasinya bukan perusahaan yang misalnya masuk ke Indonesia terus keluar lagi terus atau tidak berinovasi gitu ya, itu tidak terjadi di Sompo Insurance Indonesia. Dan juga kita dengan usia 50 tahun Sompo Insurance ini kita harus punya nilai lebih tinggi lagi dan kita harus bisa memberikan improve ya untuk masyarakat di luar, berbagai inovasi biar ada perubahannya di usia 50 tahun, 51 dan seterusnya. Betul ya Mbak Ruth. Nah, secara emosional itu bagaimana caranya tuh kita untuk memberikan pendekatan ke masyarakat, kampanye tadi. Pastinya kan lewat berbagai macam kanal komunikasi ya Mbak. Betul. Baik online ataupun offline, itu bagaimana Mbak Ruth? Betul. Nah, sebelum saya jawab mengenai kanal komunikasi, mungkin saya gali dulu tadi mendekati mengenai pendekatan emosional. Jadi pendekatan emosional di sini pertama gitu, kita tidak dalam dunia kreativitas, kadang-kadang kita selalu memikirkan build something new gitu. Apa-apa harus baru gitu misalnya gitu kan. Nah ini kita berangkat dari justru terbalik gitu way of thinkingnya. Kita mengangkat hal-hal yang sudah lazim, yang sering banget terdengar sehari-hari. Coba deh Mbak Mel, dari Mbak Mel sendiri aja. Dari kecil kan kayaknya sudah dengar ya, selamat sampai tujuan ya, hati-hati di jalan ya, selamat sampai tujuan ya, gitu kan, pasti kan. Apalagi gitu. orang terdekat, teman-teman, siapapun yang dekat sama kita dia mau pergi pamit pasti selamat sampai tujuan. Harus selamat sampai tujuan dan hati-hati di jalan. Nah, itu yang kita angkat bahwa kadang-kadang kita luput gitu. Luputnya itu adalah kita kurang memaknakan. Betul. Jadi kayak
sebatas misalnya kata dulu waktu kita pada saat pandemi, ketika orang ngomong how are you, itu kan beda ya. Beda beda banget. Iya kan, karena keadaan kita pada saat kita, itu kan gitu, our mental karena situasinya juga, iya, kondisinya juga gitu. memang kurang. Betul. Nah, jadi pendekatan emosional itu kita kaitkan segala sesuatu yang memang sudah dekat dengan kultur kita, bahkan it's not only close gitu. Itu memang melekat, memang udah dari darah dan jiwa betul, kita. Dan turun-temurun dari beberapa generasi. Betul. Siapa sih yang nggak tahu sampai tujuan gitu. Tapi mungkin term-termnya aja yang beda-beda gitu. Mungkin kayak anak-anak sekarang lebih ingat, safe travels yang mami gitu. Tapi kan istilahnya nafasnya atau soul-nya atau way of thinking di balik itu sama kan gitu. Betul. Nah, itu yang mau kita angkat dari sisi pendekatan emosionalnya. Nah, untuk tadi kanal komunikasi tentu saja sebagai di kampanye kita memadukan berbagai kanal komunikasi baik online, sosial media, online-nya juga mix ya, Instagram, LinkedIn gitu, YouTube dan juga offline. Offline dulu pada saat mudik kita ada billboard di titik-titik tertentu yang memang rawan kecelakaan. Keren ya. Karena kita tidak mungkin masang sesuatu atau publikasi sesuatu tanpa research terlebih dahulu gitu. Jadi kita memang pengen selamat sampai tujuan ini tepat sasaran kayak gitu. Berarti Sompo tuh peduli sekali ya. Betul. Untuk masyarakat atau itu ke masyarakat aja seperti itu. Betul. Peduli banget untuk keselamatan. Apalagi untuk nasabah-nasabah kita. Betul. Yang di luar sana kan. Karyawan juga berarti dipikirkan untuk selamat Somponya. Yaitu isu keselamatan tidak bisa dipandang sebelah mata. Iya. Gitu. Itulah ya. Jadi di mana selamat itu memang penting banget untuk di kehidupan masyarakat. Untuk itu Sompo memberikan tema Selamat Sompo Tujuan itu bukan sekedar slogan berarti. Ya, bukan sekedar kampanye. Bukan sekedar kampanye dan bukan sekedar slogan. Keren banget ya. Udah di usia 50 mempunyai visi misi yang luar biasa di Sompo Insurance Indonesia. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkaulah ya. Oke. Ada lagi Mbak, boleh aku tanya? Boleh dong. Kedepannya apa langkah penting yang harus dijaga agar pesan ini bukan sekedar slogan? Oke, dan benar-benar itu dirasakan di nasabah di setiap pengalaman bersama Sompo pastinya. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang pertama mungkin saya jawab dulu dari sisi personal atau dari sisi individu ya, gitu. Bahwa pertama untuk sebagai seorang mungkin behind the scene brand atau corporate communication practitioner gitu ya, yang pasti sebelum kita meluncurkan sesuatu harus percaya dulu. We should believe in what we do. Kalau enggak kan misalnya hanya sekedar si A bilang bagus, si B belum bagus, tapi kalau kita nggak believe, kita tidak menaruh atau meletakkan nyawa atau tidak memaknakan si kampanye tersebut atau bahasa tersebut atau term tersebut apapun lah sebutannya gitu ya. Jadi itu kalau aku ngeliatnya kayak kosong aja gitu Mbak. Nah kalau ini terus terang saya pun betul-betul percaya sih, gitu karena itu tadi selamat Sompo Tujuan bukan sesuatu yang mungkin baru atau bukan sesuatu yang tadi tidak dekat dengan masyarakat. Itu sangat-sangat udah ada di kultur kita. Kita hanya sedikit memplesetkan atau menginspirasi sebetulnya, sedikit menginspirasi, tapi nafasnya, jiwanya, dan tujuannya itu sama supaya orang memikirkan isu keselamatan ini sudah nggak hanya superficial aja gitu, tapi betul-betul ketika kita juga mau mendoakan orang yang pergi dengan selamat, orang yang kembali dengan selamat. Jadi pendekatannya adalah maknanya itu bukan hanya yang berpergian, tapi juga untuk orang yang tidak berpergian. Iya, menyeluruh gitu Mbak. Jadi luas ya. Luas. Jadi jatuhnya luas. Tapi yang uniknya adalah nafasnya sama. Iya. Tujuannya sama. Betul. Seperti itu. Dan untungnya saya yakin bahwa di Sompo kita semua percaya banget kan? Percaya dong. Percaya banget nggak? Banget. Apalagi bulan Juni banyak
gift loh dari Sompo. Oh gitu ya? Iya, jadi sangat percaya sekali nih, apalagi dengan ada kampanye ini ya kan. Iya, tapi kampanye ini Percaya. betul. Tadi kita naikin animonya memang pada saat mudik, tapi yang diinginkan ke depannya adalah semoga Selamat Sompo Tujuan ini tidak lekang oleh waktu. Wih, kayak lagu nih Mbak. Kayak lagu. Tak pernah padam. Tak pernah padam. Jadi terus jangka panjang, Betul. tidak ada putusnya. Betul. Karena kata selamat itu pun tadi itu pasti orang ingat terus di mana di otak mereka, di ingatan mereka. Setiap ketemu orang mau pergi jauh, habis ketemu sama kita itu pasti mengucapkan selamat sampai tujuan. Tapi kita ganti slogannya menjadi Selamat Sompo Tujuan. Betul. Kita berkampanye Jadi nggak usah ya. lagi apa Titi Titi DJ. nggak usah kita ganti Iya. SST. Iya. SST bukannya sok tahu ya. Sama Sompo Tujuan. Atau Sarjana Sompo Tujuan. Boleh. Oh, boleh gitu Tapi juga. kalau sarjana ada putusnya, Oh Mbak. iya, Kita kan nggak benar. boleh lulus. Boleh, Kalau bisa terus iya. di sini Betul, kali ya, betul, Mbak. betul. Jadi Iya ya kan? itu sesudah nonton podcast ini Sompo Friends yang mungkin di perjalanan jangan lupa Selamat Sompo Tujuan. Tujuan. Keren, Mbak. Slogannya keren. Mbak Ruth, Yes. untuk penutup hari ini Sompo Podcast, kira-kira apa nih Mbak yang disampaikan untuk penutup Sompo Podcast kali ini? Apa ya? Apa dong? Apa dong? Apa dong? Nggak tahu Ada gimana. penutupnya nggak, Mbak? Kata-kata Oke. yang pasti bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dalam kesempatan kali ini Iya. ingin mengucapkan thank you banget buat Sompo Friends yang udah menyimak podcast ini gitu. Sompo Friends mungkin jadi lebih tahu mengenai makna dari kampanye Selamat Sompo Tujuan tersebut. Tadi Mel sudah bilang bahwa bukan sekedar slogan, Betul. bukan sekedar kampanye, Betul tapi sekali. sudah tahu juga mengenai latar belakang dan niat tulus dari Sompo Insurance Indonesia bahwa keselamatan itu bukan sekedar ucapan semata. bukan sekedar ucapan semata, bukan Betul. sekedar hal yang dipandang Sebelah mata. Tapi iya. harus dijalankan dan merasuk di dalam jiwa kita. Betul. Jadi untuk jangkauannya sendiri, Selamat Sompo Tujuan ini kami maksudkan baik kepada mereka yang berpergian maupun mereka yang tidak berpergian. Betul. Karena tadi niat tulus tadi bahwa isu keselamatan, isu kemanusiaan gitu ya, bahwa setiap orang perlu dan layak memiliki kehidupan yang tenang, ya Betul kan? sekali. Karena untuk saya sendiri nih, Ya. ini baru kesimpulan di podcast ini nih, Oke, Mel. iya. Karena kebahagiaan tanpa ketenangan itu bukan kebahagiaan sesungguhnya. Sungguhnya Cakep keren kan? banget. Keren banget. Kata-kata penutup dari Mbak Ruth kali ini betul-betul menyentuh ke jiwa raga kita semua, teman-teman. Jadi gimana kebahagiaan tanpa ketenangan? Tanpa ketenangan bukan kebahagiaan sebenarnya. Ya, betul ya, Mbak ya. Baik teman-teman, penjelasan kita pada hari ini untuk acara Sompo Podcast Insurance Indonesia. Oke, sampai ketemu di Sompo Podcast Insurance Indonesia selanjutnya. Sampai ketemu lagi Mbak Ruth. Selamat Sompo Tujuan. Selamat Sompo Tujuan. Sayonara. Bye.